Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Pagi hari ini Ustazah bisa menyapa kalian dan Ustazah akan menjelaskan untuk di tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi dan industri. Sudah siap untuk belajar? Baik, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak, kali ini Ustazah akan menjelaskan kembali mengenai kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, kegiatan ekonomi itu sendiri meliputi 3 kegiatan, yakni pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, tentu kalian masih ingat, apa ya produksi itu? Nah, produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberikan pupuk, kemudian memanen padi. Kemudian mengolah gabah menjadi beras adalah kegiatan produksi. Pengrajin meja dan kursi, mengolah kayu menjadi kursi sekolah juga merupakan kegiatan produksi. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, itu penjelasan dari Ustazah mengenai kegiatan produksi. Nah, di sini Ustazah memberikan 2 contoh gambar, yang mana 2 contoh gambar tersebut menunjukkan kegiatan produksi. Yang pertama adalah, betul sekali, para pekerja pabrik, ya, itu di situ sedang apa? Merakit sebuah sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah gambar seorang pembuat kue, betul sekali. Nah, anak-anak, kemudian untuk kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Barang dan jasa yang diproduksi harus diantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Beras hasil olahan petani di pedesaan harus dibawa ke kota untuk dimasak penduduk kota. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut dengan kegiatan distribusi. Nah, orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, jadi kalau orangnya disebut dengan distributor yang melakukan distribusi. Intinya adalah kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan. Nah, ini ya kata kuncinya, menyalurkan barang hasil produksi disebut dengan distribusi. Nah, di sini Ustazah juga memberikan 2 contoh gambar yang mana contoh dari kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang, ya. Tentu kalian tahu betul. Nah, ini di sini banyak sekali truk-truk ya yang berisikan gas LPG. Betul sekali. Nah, berikutnya untuk kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya, beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Pelaku berupa orang, kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi, konsumsi itu adalah kegiatan memakai. Nah, itu ya, kata kuncinya di situ. Konsumsi itu adalah pemakai. Nah, ini Ustazah memberikan 2 contoh gambar
yaitu kegiatan konsumsi. Di situ ada orang yang sedang menikmati hidangan. Nah, ini disebut dengan konsumsi. Kemudian orang yang sedang melakukan transaksi jual dan beli. Nah, selain dua contoh gambar yang tadi sudah Ustazah tampilkan, ada juga contoh kegiatan produksi yang lain, yaitu yang pertama, pengelolaan pertanian dan perkebunan untuk menghasilkan bahan makanan. Yang kedua adalah mengolah kayu menjadi lemari. Yang ketiga, menjahit kain menjadi pakaian. Dan yang keempat adalah pembuatan peralatan elektronik. Ini adalah contoh lain ya dari kegiatan produksi. Kemudian contoh yang lain untuk kegiatan distribusi. Apa saja Ustazah? Yang pertama adalah agen menjual majalah dan koran. Yang kedua, pedagang grosir di pasar menjual barang dalam jumlah besar. Yang ketiga, pedagang eceran di warung menjual barang dalam jumlah kecil. Dan yang keempat adalah kurir mengantar barang dari produsen ke rumah pembeli. Nah, ini adalah disebut sebagai contoh kegiatan distribusi. Nah, kemudian contoh kegiatan untuk konsumsi apa Ustazah? Yang pertama, contoh yang lain ini, membeli bahan makanan dan air. Yang kedua, menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, menggunakan jasa transportasi saat bepergian. Dan yang keempat adalah membeli buku pelajaran sekolah. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang tiga kegiatan ekonomi. Ustazah ulangi, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, kemudian materi selanjutnya Ustazah akan membahas tentang industri. Mungkin kalian pernah mendengar. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kebetulan sekali kita tinggal di kota Gresik yang mendapatkan julukan sebagai kota industri. Ada yang tahu kenapa ya kota Gresik itu disebut sebagai kota industri? Nah, di sini Ustazah, mengapa demikian? Nah, Ustazah bertanya seperti itu. Hal ini disebabkan di kota Gresik banyak sekali dijumpai pabrik-pabrik. Nah, ternyata tempat tinggal kita itu dikelilingi banyak sekali pabrik-pabrik. Contohnya pabrik apa Ustazah? Nah, contohnya ada pabrik pupuk yaitu petrokimia, kemudian ada pabrik coklat, kemudian ada yang mie instan, itu kan juga ada ya di kota kita ya. Ada yang tahu pabrik apa kira-kira kalau mie instannya? Betul sekali, pabrik mie sedap dan lain-lain. Nah, itu adalah kenapa kota Gresik, kota yang kita menjadi tempat tinggal kita itu mendapatkan julukan sebagai kota industri. Nah, oke, baik anak-anak, demikian penjelasan Ustazah mengenai kegiatan ekonomi dan industri. Ustazah tidak bosan selalu berpesan kepada kalian, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Baik anak-anak, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar.